warlord dan jenderal, penguasa dari Jingzhou dan musim gugur yang membeku, serta kejatuhan darinya karena terlambat dalam memahami politik. Setelah Liu Bei membangun negara Shu, Guan Yu ditugaskan untuk menjaga wilayah Jingzhou, sebuah wilayah penting di antara wilayah timur dan barat. Disinilah ia bukan hanya menjadi jenderal, tapi juga sebagai seorang pemimpin, hakim, dan bayangan dari Liu Bei. Dan dari sini pula lah Guan Yu menunjukkan puncak dari kejayaannya, yaitu dengan menundukkan jenderal hebat dari Wei bernama Pang De, lalu menahan serangan besar dari Cao Ren, dan membuat Cao Cao sendiri hampir memindahkan ibu kotanya, dikarenakan takut akan namanya. Dan apakah kalian ingin tahu, momen apa yang paling membanggakan dalam hidupnya? Itu adalah momen ketika Sun Quan mengirimkan lamaran untuk pernikahan putranya, dengan putri dari keluarga Guan Yu, dan ia sendiri yang menolak proposal tersebut secara mentah-mentah, karena ia tahu, bahwa saat musuh menawarkan untuk berjabat tangan, biasanya terdapat pula pedang yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Guan Yu bukanlah seorang ahli politik, ia percaya pada kehormatan dan kekuatan, tapi ia lupa, bahwa dunia ini tidak dikendalikan oleh pedang, melainkan oleh kata-kata dan persekongkolan. Sun Quan yang marah karena Guan Yu menghina lamarannya, ia diam-diam bersekutu dengan Wei, dan menyerangnya dari belakang, saat Guan Yu sedang fokus pada ekspedisi utara. Guan Yu pun kehilangan wilayah Jingzhou, lalu ia tertangkap, dan akhirnya ia dieksekusi mati, bukan karena kalah perang, tapi karena terlalu percaya pada moral di tengah zaman yang busuk. Setelah Guan Yu mati, Liu Bei menangis, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai saudara. Liu Bei dengan dipenuhi amarah menyerang negara Wu, bertekad untuk membalaskan kematian dari Guan Yu pada pertempuran Yiling, namun, ia berakhir dengan kekalahan. Tapi kematian Guan Yu tidak membuatnya lenyap dari dunia, sebab namanya hidup lebih lama dari negaranya. Kaisar-kaisar di generasi selanjutnya membangun kuil untuk menyembahnya, dan Guan Yu digelari sebagai Seng Wusen, atau Dewa Perang, serta para jenderal dari dinasti Ming hingga dinasti Qing menjadikan potretnya sebagai simbol dari kesetiaan dan kekuatan. Ironis bukan, Guan Yu mati sebagai korban dari kekejaman politik, tapi dikenang sebagai seorang dewa perang yang bijaksana. Ia bukan hanya seorang pria yang kuat, tapi ia adalah lambang prinsip mendalam, dari dunia yang membusuk, dan ia juga adalah seorang dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan, walau dunia mencoba untuk membengkokkannya. Jika hari ini kalian menyebut nama Guan Yu sebagai dewa, itu bukanlah karena ia suci, melainkan karena ia tidak pernah berkhianat kepada hati nuraninya, sebab, karena ia adalah Guan Yu, sang jenderal berjanggut panjang, sang pelindung keadilan, sang pedang dari Shu, dan seorang sahabat yang tak pernah meninggalkan kesetiaannya, bahkan setelah kematiannya.